Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, 16 Januari 2022, Mazmur 36 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu untuk kita, Tuhan adalah kasih dan setia. Kasih setia merupakan padanan kata Ibrani kesed, diterjemahkan belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Dan hampir semua orang mendambakan kasih setia, walaupun tidak semua orang memilikinya dan merasakannya. Sehingga tidak mengherankan banyak dari antara kita yang mengeluh, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Semua seperti menghilang dan lenyap. Akan tetapi, semua itu dapat ditemukan tanpa celah di dalam Allah. Apapun yang terhilang atau lenyap di dunia ini, kita tetap bisa merasa yakin bahwa tidak ada yang hilang atau lenyap di dalam Dia yang menguasai dunia ini. Dia adalah Allah yang kasih dan setia dengan kebaikan yang tiada berkesudahan. Dituliskan dalam ayat 6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Jika manusia menutup pintu belas kasihan mereka, kita tetap akan menemukan belas kasihan pada tahta anugerah Allah. Saat manusia merancangkan kejahatan melawan kita, Allah tetap akan memikirkan hal-hal yang baik bagi kita jika kita berpegang teguh kepadanya. Di bumi ini, kita hanya menemukan sedikit kebaikan dan banyak kegelisahan serta kekecewaan. Tetapi pada Allah ada kasih setia, kemurahan hati, dan belas kasihan. Allah berkuasa dengan sempurna dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jika kita ingin merasa nyaman, berharap dan mendekatlah kepadanya. Seberapapun buruknya dunia ini, janganlah kita sampai berpikiran yang buruk-buruk mengenai Allah atau pemerintahannya. Sebaliknya, oleh karena banyaknya kejahatan di antara manusia, biarlah kita mempergunakan kesempatan untuk merenungkan kemurnian Allah dan mengagumi kesabarannya dalam mengampuni dosa, sehingga Dia terus bersabar terhadap orang-orang yang menentangnya, bahkan tetap mengirim sinar matahari dan hujan bagi mereka. Jika belas kasih Allah tidak sampai ke langit, maka pastilah sedari dulu Dia telah membenamkan dunia ini lagi. Namun meskipun Allah bersabar terhadap orang-orang jahat yang melakukan banyak sekali kekejian, Dia tetaplah Allah yang benar dan adil dalam tindakannya. Ia akan teguh mengenai ancamannya tentang dosa, dan akan tiba saatnya bagi Dia untuk meminta pertanggungjawaban. Keadilan dan kebenarannya tidak terbantahkan. Dituliskan dalam ayat 7, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, tidak tergoyahkan dan teguh, menjulang dan nyata di hadapan seluruh dunia. Sebab tidak ada lagi kebenaran lain yang begitu pasti dan jelas seperti ini, yaitu bahwa Tuhan itu benar dalam segala jalannya, dan bahwa Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berlaku salah terhadap segala ciptaannya. Hukumnya bagaikan samudra raya yang hebat, tidak dapat dimengerti dengan segala daya dan cara pemahaman yang terbatas. Sebagaimana kuasanya mutlak menguasai segalanya, yang tidak wajib Ia terangkan kepada kita, begitu pula cara kerjanya, selalu istimewa dan penuh misteri yang tidak dapat dipahami. Kita tahu bahwa Dia melakukan segala sesuatu dengan bijak dan baik, namun apa yang diperbuatnya
kita tidak tahu sekarang. Tetapi akan tiba saatnya bagi kita untuk mengetahui semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan terang pada pemeliharaan dan kebaikan hati yang sungguh luas dari Sang Pemelihara yang ilahi. Manusia dan hewan diselamatkannya bukan saja dengan melindungi mereka dari kejahatan, tetapi juga dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang hidupnya. Sekalipun hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengenal dan memuji Allah, mereka tetap dipelihara dengan penuh kasih sayang. Mata mereka menantikan Dia, dan Dia pun menyediakan makanan bagi mereka pada waktu yang tepat. Jadi, kita tidak usah heran bila melihat Allah menyediakan makanan bagi manusia yang jahat, sebab binatang liar pun Ia beri makan. Dan janganlah kita takut, sebab terlebih lagi Dia akan menyediakan kebutuhan orang benar dengan baik. Dia yang memberi makan singa-singa muda tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sendiri kelaparan. Saudara-saudaraku, sekalipun Allah itu kasih dan setia, tetapi tidak semua orang dapat menikmati dan merasakannya. Hanya orang-orang kudus, orang-orang yang bergaul dekat dengan Allah yang memahaminya. Dan beginilah orang-orang yang mengenal Allah, memahami dan merasakan kasih setia Allah. Dalam ayat 8 dituliskan, mereka terpesona dengan keindahan kasih setia Allah dan berlindung dalam naungan sayapnya. Kasih setia Allah sungguh berharga bagi mereka. Mereka menikmatinya dan mengecap rasa manisnya yang tidak terlukiskan. Mereka mengagumi keindahan dan kebaikan Allah lebih dari apapun juga di dunia ini. Tidak ada yang lebih menyenangkan dan menarik hati dari merasakan kasih setia Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengagumi kasih setia Allah, merekalah orang-orang yang tidak mengenalnya. Dan mereka yang tidak sungguh-sungguh menginginkannya, berarti tidak mengenal diri mereka sendiri. Karena itulah orang-orang yang mengenal Allah menaruh kepercayaannya penuh kepadanya. Mereka bernaung pada naungan sayapnya, menyerahkan diri mereka di bawah perlindungannya dan merasa aman dan nyaman. Keinginan hati mereka dipenuhi dengan kepuasan yang menyenangkan jiwa. Dituliskan dalam ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di dalam rumahnya. Ini artinya bahwa kebutuhan mereka akan dicukupkan, kerinduan mereka dipuaskan dan terisi penuh. Mereka akan selalu berkecukupan di dalam Allah yang mencukupi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan ini memuaskan hati. Berbeda dengan keuntungan duniawi dan kesenangan lahiriah yang bisa diteguk juga sebanyak-banyaknya sampai jenuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi itu tidak memuaskan. Sebaliknya, pemberian karunia anugerah ilahi yang dirasakan umatnya akan selalu memberi rasa puas, tetapi tidak akan pernah membuat jenuh. Pemberian-pemberian Allah begitu memuaskan sehingga mereka pun merasa penuh dengan apa yang mereka punya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, saya sudah menerima semuanya, malah lebih daripada cukup. Bukan hanya dengan lemak, tetapi orang yang mengenal Allah akan bersuka cita karena mereka puas dengan minuman dari sungai Tuhan yang menyegarkan. Ada kesenangan yang benar-benar bersifat ilahi. Kesenangan itu merupakan kesenangan Tuhan, bukan saja berasal dari Tuhan, tetapi juga bermuara di dalam Tuhan sebagai inti dan pusat dari kesenangan itu sendiri. Karena merupakan sesuatu yang murni, rohani sifatnya, kesenangan-kesenangan itu serupa dengan kesenangan-kesenangan para penghuni dunia atas yang mulia dan mengandung suatu kesamaan dengan perasaan senang dari Sang Pemberi kasih karunia. Berbeda dengan kesenangan lahiriah, kesenangan itu bagaikan kubangan air yang berbau busuk, tetapi kesenangan iman begitu murni dan menyenangkan. Allah bukan saja telah menyediakan sungai kesenangan bagi umatnya, tetapi juga membiarkan mereka minum darinya. Ia menimbulkan rasa haus akan kesenangan tersebut di dalam diri mereka, dan melalui rohnya, ia memenuhi jiwa mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Di surga, mereka akan selamanya mereguk nikmat yang ada di tangan kanan Allah, dipuaskan dengan sukacita
yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pengenalan akan Allah melalui anugerahnya, dan di dalam penglihatan akan Dia di dalam kemuliaannya, kita akan memperoleh segala sesuatu yang menggembirakan dan memuaskan pengertian dengan berlimpah. Dunia ini adalah dunia yang gelap, dan kita hanyalah menemukan sedikit saja kenyamanan di dalamnya. Akan tetapi di dalam terang surgawi terdapat terang sejati. Tidak ada terang yang semu, hanya ada terang yang abadi dan tidak akan pernah meredup. Oleh sebab itu, berharaplah kepadanya, kepada kasih setianya, dan tetaplah ada dalam persekutuannya, sebab kasih setianya memuaskan jiwa kita. Amin.